Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mendengarkan suatu perkara percekcokan di antara dua orang di dekat kamar beliau. Sehingga beliau keluar untuk menemui di antara mereka berdua yang bertengkar. Kemudian Nabi Muhammad mendengarkan kesaksian di antara kedua pihak tersebut. Lalu Nabi Muhammad memutuskan perkara tersebut dan kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya tidaklah aku ini melainkan manusia, dan orang yang saling bersengketa datang menemuiku untuk memberikan keputusan. Bisa jadi di antara mereka ada yang lebih fasih dalam berbicara dibanding dengan yang lain. Dalam pertimbanganku, ia adalah orang yang jujur, sehingga aku memutuskan persengketaan tersebut berdasarkan pertimbangan itu. Maka keputusan apa saja yang telah kuambil yang berkaitan dengan hak seorang muslim, maka keputusan itu ibarat sepotong bagian dari neraka. Hendaknya itu dijalankan kalau memang itu benar, dan hendaknya ditinggalkan kalau itu memang tidak benar." Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, hadis di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagai makhluk sosial dan juga makhluk yang berhidup bermasyarakat, perbedaan pendapat, konflik adalah hal yang biasa dan tidak bisa dihindari. Dan hadis tersebut memberikan petunjuk bagi kita untuk memberikan keputusan apabila terdapat perbedaan pendapat atau sengketa atau pertengkaran di antara kedua pihak secara adil. Apalagi berkaitan dengan proses pemilu atau demokrasi di negara Indonesia. Pasti dalam perjalanannya ada pertentangan dan juga ada ketidakpuasan terhadap keputusan dan sebagainya. Hadis di atas memberikan petunjuk bagi kita untuk selalu adil dalam memutuskan suatu perkara. Nah, dalam Islam mengajarkan kepada kita bahwa keadilan merupakan bagian daripada iman. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang kurang lebih artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa keadilan bukan sekedar tuntutan profesi, tetapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penyelesaian sengketa, seringkali kita dihadapkan pada pertentangan-pertentangan, kepentingan-kepentingan, dan juga godaan untuk memihak di salah satu pihak. Khususnya ketika ada sengketa proses dalam pemilu atau pilkada. Nah, kewenangan kita di Bawaslu adalah menyelesaikan sengketa proses itu sendiri. Sehingga untuk itu kita harus memutuskan sengketa proses itu secara adil. Karena setiap keputusan yang kita ambil tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab profesi, tetapi akan menjadi yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa hakim yang adil akan berada di atas mimbar cahaya di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis ini sekaligus menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa menjunjung tinggi keadilan dalam setiap tugas yang kita emban. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, keadilan dalam proses penyelesaian sengketa bukan hanya tentang memutuskan siapa yang benar atau siapa yang salah. Lebih dari itu, keadilan adalah tentang menjaga marwah, menjaga kepercayaan publik
kepada lembaga dari Bawaslu itu sendiri. Lebih khusus lagi menjaga persatuan bangsa. Ketika kita bersikap adil, maka kita sedang menunjukkan bahwa iman kita hidup. Ketika kita jujur dalam menilai, maka kita sedang menjaga kehormatan diri dan juga institusi. Sebaliknya, jika kita mengabaikan keadilan demi kepentingan kelompok, pribadi, atau segelintir golongan, maka sesungguhnya kita telah merusak nilai-nilai keimanan dalam diri kita itu sendiri. Oleh karena itu, maka kita perlu menjadikan setiap proses dari penyelesaian sengketa sebagai sarana ibadah. Mari kita niatkan setiap langkah kita sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada bangsa, dan juga kepada negara. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, dengan keimanan kita yang kuat, insya Allah kita akan mampu menjaga sikap yang adil. Kemudian kita juga tentu akan bersikap profesional dalam bekerja, dan ketika kita menjadi pengadil akan memutuskan perkara dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar kita tetap berada di jalan kebenaran dan tetap berlaku adil. Akhir kata, marilah kita berdoa. Allahumma hdina fiman hadait, waj'alna minal adilin, waj'al amalana khalisan liwajhikal karim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadikan kami hamba-Mu yang adil, dan ikhlaskan setiap amal kami hanya untuk-Mu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.